Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini teman-teman, kemarin saya nyaca kebetulan stok pakannya habis dan ini nggak bisa ngarit banyak ya. Ngaritnya lumayan. Ini nak 3 tongan lagi masih ada, tapi ini dapat 15 tong teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan bahas. Saya banyak teman-teman, banyak teman-teman WA maupun ngechat saya, Mas, saya buat silase seperti Mas Eko gitu, kok masih gagal ya, baunya masih busuk. Oke Mas, oke kok Mas. Oke teman-teman, kita akan analisa kegagalan atau penyebab kegagalan ya umum di masyarakat atau di subscriber ya dalam pembuatan silase. Oke, kita pahami dulu, nak silase ini hanya rumput aja yang dicacah kemudian dimasukkan tong tanpa tambahan bahan apapun. Adapun nanti saya kasih bekatul sedikit di atasnya, ini tujuannya buat nyerap keringat teman-teman. Oke nggih. Itu ini teman-teman, yang perlu kita perhatikan dulu adalah wadahnya. Di sini saya menggunakan wadah tong. Kenapa harus tong? Karena dia lebih awet, bisa digunakan puluhan bahkan ratusan kali. Kemudian daya tahannya sampai puluh tahun lebih mungkin, asal tidak dirusak, sengaja dirusak ya teman-teman. Terus kemudian namanya hijauan kayak gini kalau di silase misal menggunakan plastik, dia akan ngembung atau oksigennya itu akan ngegas lah. Tapi dengan tong seperti ini dia tidak akan ngembung, kelebihannya seperti itu teman-teman. Jadi kesalahan yang pertama teman-teman, kalau silase, odot maupun pakcong itu menggunakan plastik, itu sangat rentan gagal. Ya bisa berhasil tapi pengerjaan itu akan berulang-ulang. Misal sudah dimasukkan padat, kemudian sudah divakum, nanti 1-2 hari menendung lagi, harus dikeluarkan lagi, menendung lagi, dan seperti itu. Dan sangat rentan sekali gagal karena ada udara yang masuk di dalamnya itu. Walaupun sebenarnya sudah ditali padat, tapi udara dari rumputnya ini loh teman-teman ngegas, itu yang bikin dia gagal. Terus lagi ini teman-teman, kalau menggunakan plastik itu sangat rentan sekali dengan tikus atau misal ayam atau tikus. Kemudian kalau ini ada rada tajam sedikit, itu nanti nyoblos kayak gitu, rentan teman-teman. Jadi walaupun hitungannya itu murah, tapi setelah kita pakai sekali kok sudah ada yang bocor, 2 kali kok udah bocor, berarti kita harus berulang kali beli. Dan itu kalau kita hitung-hitung selama berapa kali beli, bisa buat beli tong kayak gini teman-teman. Memang kayak gini operasionalnya di awal itu sangat mahal sekali, tapi untuk keawetan tidak masalah ya. Ini untuk temboknya sampai kotor kayak gini teman-teman, tidak apa-apa. Untuk sementara nanti kita akan cat lagi, karena tempat nyopernya nanti udah di sebelah sana teman-teman. Itu update kandang kita yang baru, itu buat nyoper nyacah pakan, kemudian kandangnya di belakang sana. Oke, kita lanjut ya, analisa lagi. Jadi yang tempat pertama adalah wadahnya atau tempatnya. Kemudian ini teman-teman, mesin chopper. Jadi mesin chopper itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan mesin chopper yang hasilnya itu teman-teman, kalau dipegang seperti ini berair, itu sangat rentan sekali. Sangat rentan sekali hasilnya itu busuk. Sangat rentan sekali hasilnya itu besem. Jadi nak nyari mesin chopper itu, carilah mesin chopper yang hasilnya untuk mencacah teman-teman. Jangan yang, ya ini pendapat pribadi saya ya teman-teman, jangan menggunakan multifungsi. Ini pendapat, mohon maaf, ini pendapat pribadi saya karena saya ada pengalaman beli multifungsi dan memang hasilnya itu kurang. Apa dek? Ya engkau nggih. Nah, pedut nonton, boleh ikut nasi. Orang nangis. Jadi kalau multifungsi itu hasilnya kurang teman-teman. Jadi rumput itu ketika dimasukkan ke mesin, kemudian dirajang dari samping itu, terus ada pemukulnya, prek, besem. Nah, itu nanti jadinya rumputnya itu istilahnya sampai berair teman. Dipegang ini berair. Ada, ya bukan saya aja teman-teman, banyak subscriber yang mengalami seperti itu. Ada
subscriber atau juragan Brambang lah dari Demak udah beli mesin chopper 8,5 juta, hasilnya kayak di bubur, terusan ternak juga kurang lahap, di chopper pagi sorenya sudah berlendir, difermentasi ataupun silase juga rentan sekali busuk. Nah itu teman-teman, jadi kalau nyari itu mesin yang dicacah. Untuk pencacahannya, nah teman-teman bisa lihat seperti ini produk saya, atau teman-teman lihat di video-video saya juga produksi mesin chopper teman-teman. Nah teman-teman mau minat silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya pasti saya buat mesin chopper itu karena saya ini peternak, jadi ternak saya itu doyan mau seperti itu teman-teman. Jadi enggak hanya mikir, oh ini bisa giling, bisa ini, enggak. Dulu awalnya saya juga demikian, karena saya juga pernah beli mesin multifungsi. Demikian, ini nanti bisa buat giling kuhui, nanti bisa buat giling jungle. Oh ini nanti buat nyacah. Ternyata hasilnya kurang teman-teman, kurang maksimal. Cara untuk ini cacahannya juga ternak nggak seneng. Oke ya, jadi poin kedua adalah ini hasil cacahannya itu jangan terlalu lembut banget. Hasil cacahan kalau bisa rada kasar. Seperti ini, apa? Oke teman-teman, maaf tadi ada gangguan sebentar. Oke ya, yang kedua adalah hasil cacahan atau mesin choppernya itu berpengaruh. Jadi ini harus dicacah kasar teman-teman. Jadi jangan beranggapan chopper lembut itu selalu baik teman-teman. Jangan selalu beranggapan hasil chopper tipis lembut itu selalu baik. Enggak. Itu malah hasilnya besem, nanti banyak rapen, banyak sisa juga. Kalau mau difermentasi atau complete feed masuk sih, tapi kalau complete feed teman-teman kalau lihat biayanya pasti wah mahal ya. Jadi lebih baik seperti ini, ternak itu masih mamah, masih ngunyah teman-teman. Oke. Kedua adalah mesin chopper. Kemudian ini teman-teman. Adalah bahannya teman-teman. Bahannya ini sebenarnya silase itu kadar air tinggi teman-teman, itu tidak masalah bagi saya. Yang penting rumput itu tidak habis kehujanan, tidak kena bun banyak kayak gitu. Jadi ini tanpa saya layukan, kemarin ngarit, hari ini dicopor kayak gini, warnanya masih hijau, belum layu. Nah ini masih ini. Jadi konsep untuk ini pelayuan saya biasanya pagi itu ngarit kan, posisi ngarit itu rumput itu dibentangan, dijereng istilahnya, dijemur ya pasti tempat ngaritnya itu, nanti siangnya baru kita bawa. Karena memang selesai ngarit itu siang baru mulai diangkut, itu dengan sendirinya dia akan mulai layu teman-teman. Mulai layu, tapi layunya juga sedikit. Jadi silase itu walaupun kadar airnya itu tinggi tidak masalah. Ciri-ciri kadar air tinggi itu ketika dicacah itu lumayan berair teman-teman. Tapi kalau pakcong kayak gini cenderung kering ya. Jadi ciri-ciri silase yang kadar airnya pas itu ketika disilase baunya harum, gurih. Terus lagi kalau kadar airnya tinggi sekali, itu baunya akan seperti tape teman-teman, nyengat banget. Karena kadar airnya tinggi banget, akan nyengat sekali. Jadi semakin tinggi kadar air, dia akan semakin nyengat. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus lagi, apakah perlu pelayuan mas? Nah, saya sih nak buat banyak kayak gini, tidak perlu saya layukan teman-teman. Jadi ya seperti tadi ngaritnya pagi, sore baru dibawa pulang, besok baru dicopper. Oke, selebihnya walaupun kadarnya banyak ya. Oke, saya jawab pertanyaan lain dari teman-teman. Mas, ini setelah dibuat seperti ini nanti dikasihkan ternak itu umur berapa atau usia pemeraman berapa? Nah, kembali lagi teman-teman, silase adalah metode pengawetan pakan hijauan biar tidak busuk, biar awet. Nah, ini kalau buat matangnya, ini 5 hari sudah matang teman-teman, matang, sudah harum, sudah bisa diberikan ke ternak. Kemudian untuk ternak seperti ini konsepnya seperti apa sih mas? Atau harus dikasih full silase? Boleh teman-teman, mau dikasih full silase, mau dikasih ini sebagai tambahan, itu boleh teman-teman.
Jadi tetap ya, kalau rumput seperti ini secara nutrisi masih kurang karbohidrat, kurang protein. Kita harus berikan pakan tambahan berupa konsentrat atau yang lain-lain lah yang gampang didapat. Dan ini metode seperti ini teman-teman, karena saya tidak mencampur semuanya itu dengan bahan kering. Ini paling ideal itu di bawah sebulan sama di atas sebulan sedikit itu harus habis. Ya. Jadi ingat ya, dengan minim bahan campuran seperti ini tanpa campuran sama sekali. Nanti campuran, bukan campuran sih, di atasnya ini kasih bekas totok. Ini idealnya sebulan lebih sedikit. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak boleh lama-lama karena ini tidak ada campuran bahan kering untuk menyerap kadar air yang lebih. Kenapa saya berpikir, Mas, itu kan lebih bagus lagi kalau kita campur kan nanti jadi awet. Oke, teman-teman. Kalau saya campur, 1 tong ini kebutuhannya sekitar 6 kilo. 6 kilo itu sekitar 15.000 teman-teman. 15.000 kalau buatnya sekitar 30 ya 450.000 teman-teman. Itu lumayan. Biayanya lumayan dan nanti untuk tenaga ngaduknya itu boros lagi. Jadi saya harus bayar 1 orang lagi. Jadi yang saya keluarkan untuk ngaduk sama bahan ini sekitar 550.000 untuk pakan sekitar 15 hari. Nah, karena perputaran saya itu cepat, sekitar ya 15 hari, 20 hari. Jadi saya cuma ngasihkan di sini bekatul aja tanpa tambahan lainnya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian silase seperti ini enak sekali apabila kita tidak bisa ngarit setiap hari, teman-teman. Bisa pun bisa aku ngarit 2 hari sekali, tapi kok ngarit 2 hari sekali kok masih nggak kurang. Nah, ini bisa untuk sarapan, nanti makan siangnya terserah, sore baru kasih rumput segar. Apakah ada efeknya untuk domba menyusui? Ada, teman-teman. Jadi untuk domba menyusui kalau bisa itu didoping pakan yang berprotein tinggi. Kalau kayak gini aja nanti akan ada problem. Sebenarnya dikasih odot pakcong seger kayak gini juga akan ada problem, teman. Akan ada problem di susu. Sama aja sih menurut saya. Yang penting pakan tambahannya itu ada. Oke, itu adalah pelayuan bahan, berarti sudah 3 ya, 3. Selanjutnya adalah proses penutupan, teman-teman. Ini pengaruh loh, teman-teman. Jadi kalau proses penutupan ini tidak rapat, kemudian bocor, nanti atasnya itu busuk, akan ditumbuhi dengan jamur. Kalau jamurnya putih tidak masalah, kalau jamurnya merah itu yang jadi masalah. Nah, ini teman-teman, untuk dia pemeraman atau penyimpanan itu dimasukkan di tong seperti ini. Ini penuh ya teman-teman. Ini tong 150 liter. Kemarin dimasukkan diinjek-injek. Nah, ini selanjutnya kita kasih bekatul, teman-teman. Boleh bekatul, boleh apapun aja itu boleh. Nah, ini tak kasihkan gini tok. Saya nggak ada tempatnya mana. Saya ngasihnya sedikit aja, teman. Paling setengah kilo. Nah, tujuannya cuma buat nyerap keringat aja. Nah, ini ya, gini toh. Sebenarnya makin padat makin bagus sih. Makin banyak makin bagus. Nah, selebihnya tinggal kita kasih plastik, teman-teman. Plastik. Nah, itu nanti kita kasih plastik seperti ini. Kemudian ditutup dan diklem. Nah, ini teman-teman. Nanti cara penutupannya seperti ini ya. Dikasih plastik biar makin kedap, diklem. Terus penyimpanannya yang baik gimana, Mas? Bisa diberdirikan kayak gini aja enggak masalah. Lebih bagus lagi kalau teman-teman balik, jadi tongnya itu dibalik, itu lebih bagus lagi. Nanti dia lebih kedap, lebih rapat lagi lah. Kayak itu, teman-teman. Nanti insya Allah hasilnya maksimal. Oke, teman-teman, untuk sharing-sharing hari ini cukup sekian. Ini hanya seputar silase. Cara membuatnya itu ya teman-teman bisa lihat di video saya kan banyak. Ini cuma analisa keberhasilan atau analisa penyebab kegagalan dari pembuatan silase. Oke, teman-teman, jumpa lagi di video lainnya di Berkah Mintu Farm. Semoga bermanfaat.
Terima kasih telah berkunjung dan menonton. See you, sampai ketemu lagi.